Halo Auto Lovers. Setelah dilantik oleh Presiden Jokowi beberapa hari lalu sebagai Menteri Perdagangan, nama Muhammad Lutfi menjadi bahan perbincangan warganet Indonesia. Menteri yang masih terbilang muda ini harus menggantikan posisi Agus Suparmanto yang telah menjabat selama hampir 1 tahun. Kedua profil mereka pun semakin banyak mendapatkan penelusuran. Banyak yang mempertanyakan kinerja Agus Suparmanto selama ini. Dan bagaimana perdagangan di Indonesia akan diarahkan dalam komando Muhammad Lutfi? Ternyata selain tampil dengan penuh karisma, dua tokoh ini memiliki banyak pundi-pundi rupiah dengan aset yang juga tak kalah bombastis. Kekayaan ini diharapkan netizen menjadi salah satu tameng mereka ketika ingin melakukan aksi-aksi kurang etis seperti tindakan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Lalu bagaimana sebenarnya kehidupan Agus Suparmanto dan Muhammad Lutfi? Apa saja aset yang mereka miliki? Dan bagaimana pula track record keduanya sebelum dilantik menjadi menteri oleh Presiden Jokowi? Yuk kita simak aja perbandingan kekayaan dan prestasi kedua tokoh ini. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 10. Mobil mewah. Selain untuk keperluan transportasi, kehadiran mobil mewah memang menjadi salah satu indikator kesuksesan seseorang. Dengan memiliki mobil mewah, tingkat kepercayaan diri pun juga bertambah karena ada kerja keras yang telah dilakukan untuk mendapatkan benda yang kita impikan. Menurut LHKPN, untuk harga bergerak, Muhammad Lutfi rupanya juga memiliki 2 unit mobil senilai 2 miliar rupiah. Lalu bagaimana dengan Agus Suparmanto? Mantan menteri ini juga ternyata tajir melintir loh lovers. Untuk urusan otomotif, ternyata ia merupakan pecinta mobil Lexus, bahkan memiliki 2 unit dengan nilai 1,5 miliar rupiah. Number 9. Rumah elegan. Sebagai mantan diplomat, Muhammad Lutfi memang kerap kali berpindah dari satu negara ke negara lain. Karena itu pula lah lokasi rumahnya juga selalu mengikuti sesuai dengan tempatnya bertugas. Namun dimanapun ia ditugaskan, rumahnya selalu terlihat mewah dan elegan. Seperti halnya di foto ini saat istrinya Bianca sedang berpose dengan background buku dan rak mahal yang menghiasi. Agus Suparmanto di lain sisi jarang memperlihatkan rumah pribadinya dan lebih banyak mengunggah foto-foto kegiatannya saat rapat dan lain sebagainya. Number 8. Aset tanah dan bangunan. Investasi yang juga dilakukan oleh Muhammad Lutfi adalah dengan menggelontorkan uangnya untuk aset tanah dan bangunan sebanyak 3 unit yang tersebar di Jakarta Selatan. Gak tanggung-tanggung, total harta dan bangunan tersebut menyentuh angka 37 miliar rupiah loh lovers. Sementara itu, Bali rupanya menjadi destinasi yang disenangi oleh Agus. Buktinya, ia bahkan memiliki aset tanah dan bangunan senilai 900 miliar rupiah yang tersebar di Bandung, Bali, dan bahkan di Singapura. Number 7. Aset surat berharga. Selain aset-aset lain seperti rumah, tanah, mobil, dan bangunan-bangunan mewah, Muhammad Lutfi pun tak lupa menyimpan surat-surat berharganya yang ternyata memiliki nilai yang lebih mahal dari aset bangunannya. Surat berharga tersebut tercatat senilai 85 miliar rupiah dan juga 4 juta dolar Amerika. Tapi nominal harta milik Agus juga tak kalah bombastis. Ia tercatat memiliki surat berharga setara kas dengan jumlah 700 miliar rupiah. Number 6. Utang. Untuk tabungan pribadinya, Muhammad Lutfi juga menyimpan kas sebesar 2,5 miliar rupiah dan juga 100 ribu dolar Amerika. Namun angka-angka tersebut harus terpotong karena ternyata ia juga memiliki utang sebesar 13 miliar rupiah. Jadi totalnya pada laporan 2014 lalu senilai 123 miliar rupiah. Itu sebelum diupdate loh, kalau udah diupdate pasti hartanya bisa lebih banyak dari ini. Untuk hutang, Agus juga tak bisa lepas dari ini. Ia tercatat memiliki utang sejumlah 100 miliar rupiah. Number 5. Pernah bekerja di era SBY.
Muhammad Lutfi bukanlah nama yang asing di dunia politik Indonesia. Sebelumnya, ia sudah pernah mengemban amanah sebagai Menteri Perdagangan pada akhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014. Karena hal tersebut, sepertinya tidak akan susah baginya untuk memberikan performa terbaik lagi di periode selanjutnya. Number 4. Direktur Perusahaan. Sebelum menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia ke-32, Agus ternyata telah menduduki beberapa posisi penting seperti Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia dan juga pernah diamanahkan sebagai Direktur Utama PT Gelangan Manggar Belishan. Sukses dengan prestasi gemilang ini, pria berusia 55 tahun tersebut pun akhirnya dipercaya untuk posisi yang lebih besar, namun sayangnya tidak berlangsung lama. Number 3. Duta Besar. Pada bulan Agustus 2010, karir Muhammad Lutfi semakin cemerlang. Ia bahkan ditunjuk oleh Presiden RI saat itu sebagai Duta Besar untuk Jepang dan Federasi Mikronesia. Bahkan ia telah menapaki karir ini di usia yang sangat muda dan dinobatkan sebagai orang termuda yang pernah bertugas di kedutaan terbesar Indonesia. Lalu September 2020 kemarin, ia pun dilantik menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika. Namun ia digeser dan dialihkan sebagai Menteri Perdagangan. Number 2. Alumni pesantren. Siapa yang menyangka jika Agus merupakan alumni dari pondok pesantren di salah satu kota di Jawa Timur? Pebisnis muda ini awalnya melalui kisah pendidikannya dengan mengenyam pendidikan di SMP Negeri 14 Jakarta. Dan setelah lulus, ia pun melanjutkan SMA di SMA Negeri 8 Jakarta dan lulus pada tahun 1984. Tak cukup di situ, ia akhirnya berkuliah di Universitas Nasional. Number 1. Lulusan luar negeri. Friendship goals memang layak ditujukan kepada Sandiaga Uno dan Erick Thohir dan Muhammad Lutfi. Mereka memang dikenal sebagai salah satu geng jajaran menteri yang keren, ganteng, dan berprestasi. Di media sosial sempat ramai foto yang memperlihatkan keakraban mereka saat sedang mengenyam pendidikan di luar negeri. Lutfi remaja yang berasal dari Kebumen berhasil meraih mimpinya untuk belajar di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Keren banget ya profil kedua tokoh ini. Semoga Muhammad Lutfi bisa sukses mengemban perekonomian dan perdagangan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.